Coba kalian tengok dulu ini. Agak kucek-kucek dalam mata kalian. Ku tanya dulu sama kalian. Nggak salah lihat kalian kan? Sekarang gantian kalian nanya sama aku. Iya kan? Opung nggak salah lihat. Opung nggak salah masang foto. Ini dia. Aduh, Raffi Ahmad, kau ngapain di situ? Mau belajar lagu Pupu Papa? Ngapain kau situ belajar? Sini kau belajar. Aku masih ingat. Luar kepala aku ingat liriknya. Ganyang, 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 fufu fafa. Ganyang, fufu faba sekarang juga. Ganyang, 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 Firza Husein. Ganyang Firza Husein sekarang juga. Jadi si Raffi Ahmad datang ke rumahnya si Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, ya. Katanya ingin berdiskusi. Masalah apa? Masalah pembinaan generasi muda. Memang betul generasi muda Islam, gak mungkin generasi muda Kristen. Kan begitu, ya kan? Sekarang begini Raffi, kau itu sekarang menjadi pejabat negara. Kau itu sebagai utusan khusus Bapak Presiden Prabowo yang membidangi generasi muda dan seni, bukan agama. Kalau kau anggap itu adalah sebuah langkah progresif, boleh, tapi jangan kejauhan. Udah terlalu jauh kau melangkah ke sana. Ini masukanku sebagai generasi muda. Aku bukan masalah itu. Masalahnya cobalah dulu. Kalau kau mau cari teman diskusi, masukanku sebagai generasi muda Indonesia, kau carilah orang-orang yang kadar toleransinya agak tinggi gitu loh. Nggak usah pun tinggi kali, agak tinggi. Jangan kayak gini, ini minim toleransi. Ya, dari mana kau tahu, Bung? Kayak nggak tahu aja aku dari kemarin. Carilah orang-orang yang lebih moderat, yang mengedepankan moderasi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, cara menghormati orang yang berumat beragama lainnya. Itu cari. Nanti bentar lagi ini datang ini ke rumahnya si Bahar Smith. Mau ngapain? Diskusi lagi. Habis diskusi, belajar dia cara main pedang. Aduh, aku jujur aja ya, aku tidak akan pernah menyentuh atau menyinggol yang ada urusannya dengan agama, ya. Tapi begini, kelompok orang ini sekarang ini sudah mulai membelok-belokkan sejarah. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Ya, coba bayangkan kalian, 17 Agustus katanya itu hasil daripada kakek-kakek mereka. Penetapan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Bendera merah putih juga hasil dari karya tangan kakek mereka. Coba bayangkan kalian, Monas itu diklaim, ya, Monas itu diklaim adalah juga produk dari Yaman. Kakek mereka lah yang membangun Monas, namanya itu Muhammad Nasir, makanya Monas itu singkatan dari Muhammad Nasir. Muhammad Nasir bin Smith katanya. Padahal aku dari dulu sejarah belajar Monas itu singkatannya Monumen Nasional, bukan Muhammad Nasir. Ya,
Ini makanya aku bilang, aku jujur aja, sebetulnya banyak yang minta aku untuk bahas-bahas ini. I'm sorry to say, saya tidak mau membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Tapi kalau berbicara dengan sejarah, ya, ada hubungannya dengan sejarah, Opung Parbelak pun juga akan angkat suara. Mengerikan orang ini, Bertokon, semua diklaim punya orang ini. Pulau Jawa diklaim katanya milik apa namanya? Pulau Jawa itu adalah milik pendatang dari Yaman. Kau cuci dulu mulutmu itu baru dakwah kau kalau kayak gitu modelnya. Jangan membelok-belokkan sejarah, nggak boleh seperti itu, ya kan? Karena apa? Nanti pertentanganmu itu dalam sama Megawati Soekarno Putri. Karena bapaknya kemarin adalah founding father Indonesia mengatakan jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Kan begitu. Walaupun pada akhirnya Rocky Gerung mengatakan artinya adalah jangan pernah melupakan pengkhianat. Apa hubungannya? Rocky Gerung. Kayak contohnya bendera merah putih. Bendera merah putih itu diambil oleh oleh Presiden Soekarno, presiden pertama kita, ya, yang melihat bagaimana kerajaan-kerajaan di Indonesia itu cenderung pada umumnya memiliki corak warna merah dan warna putih. Digabungkanlah itu karena kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara waktu itu memakai bendera coraknya warna merah dan putih, maka berkesimpulanlah Bapak Soekarno supaya bendera kita itu warnanya merah putih. Ini orang Yaman ngaku pula katanya inisiatif mereka yang yang membuat bendera merah putih itu adalah menjadi bendera kebangsaan kita. Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda pun juga katanya dari kakek moyang mereka. Bertanya sama Prof Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahannya masuk, dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena
pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Yang bendera, kenapa benderanya? Maaf. Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak bener. Nggak bener. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Sekarang begini, kalau bicara tentang fakta sejarah, ada salah satu orang yang bernama Anhar Gonggong yang berasal dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi kalau bicara dengan sejarah, tanya beliau. Karena apa? Beliau adalah salah satu sejarawan terkemuka Indonesia. Dan banyak lembaga-lembaga dan juga pemerintah sudah berusaha untuk mengantisipasi pembelokan sejarah ini dengan mengundang beliau gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan sudah dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan beliau secara saintifik ya. Beliau itu lulusan UGM dan juga Belanda. Beliau belajar di Indonesia dan juga Belanda. Kalau bicara tentang sejarah, udah jangan, lebih bagus kalian tanya orang Belanda daripada orang Yaman. Lebih ngiri orang ini dari orang Malaysia. Kalau orang Malaysia paling yang diakui mereka itu wayang kepunyaan mereka, batik kepunyaan mereka. Ini orang Yaman, burung Garuda mereka yang bikin, merah putih mereka yang bikin. Kemerdekaan Indonesia juga katanya kakek mereka Ali Kuitang yang mendesak Soekarno. Coba bayangkan, Monas pun juga katanya mereka yang bikin. Asal kata Monas itu Muhammad Nasir. Ilmu dari mana itu? Jadi gini Raffi Ahmad, ku bilang sama kau. Jadi inilah yang mau kau transferkan ilmu kepada generasi muda Penyesatan seperti ini. Ku bilang sama kau Raffi Ahmad, jangankan sejarah mereka palsukan, kuburan pun mereka palsukan. Yang heboh baru-baru ini di Mojokerto. Di Mojokerto ada beberapa LSM di sana yang sudah gerah dengan tingkah laku orang ini. Waktu itu mereka merencanakan untuk membongkar kuburan yang dikatakan keramat lah, kuburan yang menjadi tempat tempat ziarah lah. Ternyata di dalamnya tidak ditemukan apa-apa. Begitu mereka ingin membongkar kuburannya, nggak taunya kuburannya udah dicor. Untuk menutupi sesuatu ada sesuatu di dalamnya. Inilah dia. Aku tidak berbicara tentang agama, Aku hanya berbicara tentang sejarah. Karena dia katakan ada pembinaan generasi muda, walaupun ada kata-kata Islamnya, tapi kita sebagai manusia Indonesia juga tidak ingin bangsa kita diobok-obok bangsa lain. Agama kita diobok-obok oleh bangsa lain untuk membenci agama yang lain. Kita tidak mau seperti itu.
Gitu dia. Ini ada ya, ada sejarah katanya ya, ada sejarah yang mengatakan bahwasanya ternyata Yaman itu, para pendatang-pendatang dari Yaman itu didatangkan Belanda sengaja untuk meredam kaum-kaum pemberontak yang ada di Nusantara katanya. Ya, ya jadi ketika itu ya mungkin ya mereka sambil berdagang sambil berdakwah apa segala macam ya, ternyata makin lama tingkah laku mereka sangat meresahkan. Ini berdasarkan dengan tulisan-tulisan yang kubaca. Dan waktu itu Presiden Soekarno tahun 1964 berencana untuk memulangkan mereka. Rencananya mau dipulangkan, biar tahu kalian. Tapi ada salah satu tokoh yang melarang Soekarno untuk mendeportasi mereka pulang ke negaranya ya. Ternyata ya sekaranglah kita lihatlah suka-suka mereka. Ya, aku nggak suka dengan yang namanya Rizik Syihab karena apa? Karena banyak sekali tindakan-tindakannya yang sangat menggores hati anak bangsa. Dia pernah katakan dalam satu orasi, "Kami majikan kalian." Ya, kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Apalagi yang datang ngomong, aku adalah majikanmu. itu yang bikin aku marah. Kami majikan kalian, jadi kami budak kalian, gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kami orang Indonesia, budak kalian orang Yaman. Jadi maksudnya kalian pendatang, kami harus turut sama kalian. Gitu dia. Ya, mereka katakan kami sangat berjasa terhadap bangsa ini. Kampret. Berjasa. Makanya aku bilang ya, ini banyak ulama-ulama dan juga pendakwa-pendakwa yang moderat ya, yang betul-betul berpikir bagaimana supaya bangsa ini jangan rusak oleh satu oknum ya. Ini sudah mulai menyuarakan gitu loh ya, bahwasanya jangan percaya dengan pembelokan-pembelokan sejarah. Nah, sekarang Raffi Ahmad, makanya kau Raffi Ahmad, sebelum kau melangkah jauh, ya kau baiknya harus dulu berbicara atau berdiskusi dengan orang-orang yang betul-betul berpikir bagaimana bangsa Indonesia ini tetap di dalam keutuhan. Gitu. Kok langsung ke sana kau? Siapa yang nyuruh kau ke sana? Aduh, ini sangat disayangkan ini ya, sangat disayangkan ya. Harusnya dia sebagai seorang pejabat harusnya bisa melihat, ya kan? Ini orang track recordnya bagaimana? Dipenjara berapa kali? Dilaporkan berapa kali? Ada kasus lagi? Cemana si Raffi Ahmad ini? Lebih bagus kau panggil aku. Aku nggak pernah terlibat dengan aku nggak pernah dipanggil lalu lari ke Arab. Aku nggak pernah juga membawa massa di Monas. Aku nggak pernah menggeruduk KPKP. Nggak pernah. Aduh, apalagi kan harusnya tahu dia bahwasanya dia pernah mendirikan sebuah organisasi yang ternyata dilarang oleh pemerintah. Walaupun dia bikin lagi organisasi baru ya dengan nama yang baru tapi singkatannya singkatan yang lama. Ku bilang sama kau Raffi Ahmad, sedangkan Bapak Prabowo sampai sekarang jaga jarak sama dia. Kau malah mendekat-dekat. Rusak kau, Pak. Aku takut ini kawan ini si Raffi Ahmad ini, ya kan? Memang iya uangnya banyak. Terkenal. Kan begitu. Ya, tapi apa namanya? Pertimbangan ideologinya ini dipertanyakan ini. Kematangan ideologi kawan ini dipertanyakan ini kalau seperti itu. Jujurlah, sedangkan Kementerian Agama, ya, Menteri Agama pun juga sekarang sedang bekerja keras untuk berusaha ya mengantisipasi pembelokan sejarah. Nah, ini kau malah gabung sama mereka.
Kacau, kacau. Bapak Prabowo, kami mau nanya, reshuffle kapan kira-kira? Bolehlah Pak masuk dalam satu daftar Pak. Kalau memang nggak mau mengundurkan diri ya kira-kira ya bisalah Pak di reshuffle lah. Kemarin sudah masalah patwal, sekarang dia jumpa sama yang sana. Aduh, kalau kayak model si Rizik Sihab ini jujur aja gue bilang, ya kan agak susah berubah ini. Iya kan, agak melemah dia karena udah tua aja. Ya, jadi kalau menurutku Raffi Ahmad ya untuk kedepannya kau bikin dulu klarifikasi, bilang aja nggak sengaja jumpa. Mana bisa, Bung? Dia sudah bikin statement. Ya kalau kau masih ingin menjadi pejabat negara, bilang aja hilaf. Ya bilang aja hilaf. Ya itu dia. Aku jujur saja aku bilang ya, ada beberapa hal yang paling tidak kusukai di bangsa ini. Yang pertama ya, anti terhadap pemerintahan. Yang pertama ini kenapa aku nggak suka dengan anti terhadap pemerintahan. Siapapun pemerintahan kita harus dukung. Ya, kita memilih presiden atau presiden pilihan kita terpilih atau tidak terpilih, ya itu kan masalah perbedaan pilihan saja. Tapi kalau bicara tentang kelayakan, ya berarti dia layak untuk menjadi presiden kita, kan begitu, dan juga pemerintah yang kita pilih. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, yang paling tidak aku suka itu adalah hoax yang merusak ya ketertiban umum, hoax yang merusak tentang keutuhan berbangsa dan bernegara. Paling benci kali aku. Makanya aku paling benci dengan orang-orang yang menyebar hoax, apalagi dengan mengatasnamakan rakyat, masyarakat. Itu dia paling nggak suka aku. Baru yang ketiga ini aku paling tidak suka dengan sikap-sikap negatif dan apatis. Makanya aku paling gak suka dengan kelompoknya si siapa namanya itu, Faisal Asegaf, Rocky Gerung, ya setelah itu Said Didu, Din Samsudin dan juga segala macamnya itu ya. Karena apa? Mereka itu selalu menebarkan semangat pesimistis. Kok bisa blank aku? Inilah gara-gara si Raffi Ahmad ini. Ya, yang menebarkan semangat-semangat pesimistis, apatis, berpendapat bahwasanya bangsa kita nggak akan mungkin bisa menjadi bangsa yang besar. Paling benci aku. Baru yang keempat, ya aku paling benci dengan yang namanya intoleransi. Paling benci aku ya. Kalaupun kita berbeda akidah, berbeda kita di dalam tata cara kita di dalam pergaulan, tata budaya kita ya, berbeda kita culture dan segala macamnya ya, kita harus pandang itu sebagai kekayaan gitu loh ya. Tapi aku paling benci kalau misalnya satu agama merasa lebih baik dari agama lainnya, satu suku lebih baik daripada suku lainnya. Paling benci gitu loh ya. Jadi itu dia dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Waduh, Raffi Ahmad ini salah kandang nih teman-teman ya. Setelah Raffi Ahmad temui Habib Rizik, banyak sekali komentar sinis para netizen, terutama tadi kita sudah dengar bersama penjelasan dari Opung Parbelak tentang Habib Rizik yang didatangi oleh Raffi Ahmad. Seharusnya Raffi Ahmad lebih bijak dalam melangkah karena Raffi Ahmad sudah menjadi pejabat negara dan dipercaya oleh Bapak Prabowo untuk membidangi kaulah muda dan seni. Bagaimana penilaian dari teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.